Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sudibyo dengan NIM 202204 10273. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang berkaitan tentang sholat. Mazhab dalam gerakan dan bacaan sholat biasanya menganut dari 4 mazhab, diantaranya dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Rakyat Indonesia kebanyakan menganut ajaran dari Imam Syafi'i. Selain menganut dari keempat mazhab tersebut, ada juga yang langsung menganut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keutamaan sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, bahkan bisa dikatakan bahwa sholat merupakan tiang agama, juga pembatas antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Bahwa Rasulullah sangat detail dalam mengajarkan ajaran sholat dari awal sampai akhir. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan bahkan sampai meninggalkan sholat. Terdapat keistimewaan bagi orang yang melaksanakan sholat. Tata cara sholat. Yang pertama ada niat sholat. Niat adalah kebulatan hati untuk melakukan ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah semata. Inilah hakikat niat. Dan sekaligus di sini terdapat keikhlasan. Kebulatan hati ini dapat terpenuhi walaupun tidak diucapkan. Karena itu niat tidak harus diucapkan. Disepakati oleh para ulama bahwa niat dalam dalam sholat hukumnya wajib berdasarkan antara lain firman Allah dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 98 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer. Sesungguhnya sahnya amal adalah adanya niat. Ada juga yang memahami sabda Nabi ini dengan dalam artian sesungguhnya syarat kesempurnaan amal adalah dengan adanya niat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali dan pandangan mayoritas para ulama bermazhab Maliki, niat sholat adalah syarat dalam pengertian tidak termasuk bagian dari sholat. Sementara itu, dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Maliki, niat sholat wajib terpenuhi dalam sholat, yakni pada awal sholat. Karena itu, mereka menamainya dengan rukun. Mazhab Abu Hanifah mencaratkan bersambungnya niat dengan takbiratul ihram selain aktivitas berkenal dengan sholat, tidak boleh ada sesuatu pun yang memisahkan antara niat dan takbir itu. Misalnya makan, minum, dan sebagainya. Kalau yang memisahkannya adalah amalan sholat seperti berwudu atau berjalan menuju ke masjid, maka niat sholat yang dilakukan sebelum berwudu dan pergi ke masjid itu masih berlaku. Dan yang bersangkutan pada mengerjakan sholat dengan mengucapkan takbir meskipun ketika itu dia tidak berniat lagi. Anda lihat bahwa mazhab ini tidak mengharuskan niat bersamaan dengan takbir. Terus mazhab Hanbali juga mempunyai pandangan serupa. Mereka hanya menggarisbawahi bahwa niat itu boleh dilakukan sebelum takbir. Asal tidak ada tenggang waktu yang lama antara niat dan takbir. Mereka beralasan bahwa menyatukan niat dengan takbir merupakan sesuatu yang baik. Saya ulangi, mazhab Hanbali juga mempunyai pandangan serupa. Mereka hanya menggarisbawahi bahwa niat itu boleh dilakukan sebelum takbir, asal tidak ada tenggang waktu yang lama antara niat dan takbir. Mereka beralasan bahwa menyatukan niat dengan takbir merupakan sesuatu yang menyulitkan. Sementara Allah berfirman, Allah tidak menjadikan atas kamu dalam urusan agama sedikit pun kesulitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 22. Mereka juga beralasan bahwa awal sholat adalah bagian dari sholat. Terus ada mazhab Maliki mewajibkan orang yang sholat untuk menghadirkan niatnya dalam saat takbirah al-ihram atau sesaat singkat. Ulama bermazhab
atau saat singkat sebelumnya. Sementara itu, para ulama bermazhab Syafi'i mewajibkan terlaksananya niat bersamaan dengan aktivitas sholat, sekurang-kurangnya di awal sholat. Siapa punya? Jadi Dalam hal ini, yang bermaksud adalah saat takbiratul ihram. ini lo lagi kenapa dikasih ini lagi anjing? Dalam hal ini, yang dimaksud adalah saat takbiratul ihram, sebab yang disebut niat adalah maksud hati yang berbarengan dengan aktivitas. Jika maksud itu dihadirkan sebelum aktivitas, maka yang demikian itu bukanlah niat, melainkan azam atau tekad. Sementara itu, yang dituntut adalah niat. Ini berarti bahwa niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya dan bukan pula sesudahnya. Karena itu, menurut pendapat sebagian ulama mazhab ini, jika seseorang melaksanakan sholat dengan mengucapkan niat, misalnya saya berniat sholat, Allahu Akbar, saya berniat maka ucapkan saya berniat. Yang kedua, ini membatalkan sholatnya karena yang demikian ini adalah ucapan yang tidak dibenarkan dalam sholat. Yang kedua ada doa iftitah yang bunyinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku dan hidup dan matiku semata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan begitulah aku diperintahkan dan aku dari golongan orang muslim. Hadis yang terkait baca bacaan iftitah dari Ali bin Abu Thalib, riwayat Muslim. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi secara lurus kepada agama yang hak dan aku bukanlah bagian orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya sholatku, ibadah hidup dan matiku hanyalah milik Tuhan atau Allah, penguasa seluruh alam yang tidak ada sekutu baginya dan untuk itulah aku diperintah. Dan aku termasuk bagian orang-orang muslim. Ya Allah, engkaulah raja atau penguasa yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku seluruhnya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Dan tunjukilah aku akhlak-akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjuki pada kebaikan akhlak kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan aku darinya kecuali engkau. Aku akan berusaha tetap dalam ketaatan kepadamu dan memperjuangkan perintahmu. Kebaikan seluruhnya ada di kedua tanganmu. Dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Aku senantiasa berlindung kepadamu dan memohon taufik kepadamu. Engkaulah sumber dan penentu keberkahan yang melimpah, dan engkaulah yang maha tinggi. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Terus membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Hadis terkait dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, maka sholatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Surah pendek. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Qatadah. Qatadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat zuhur dan juga membaca 2 surah yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua dan terkadang hanya 1 ayat.
Beliau membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama surat Asar dan juga membaca surah dengan surah yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga bisa memperpanjang bacaan di rakaat pertama surat subuh dan memperpendeknya di rakaat. Memperpendeknya di rakaat kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari 759, Muslim 451. Terus selanjutnya rukuk dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang artinya Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Nanti terkait hadis hadis bacaan dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang artinya Maha suci Tuhanku yang maha agung. Dari hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Ahmad. Terus selanjutnya ada i'tidal yang dengan bacaan Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Tuhan kami segala puji bagimu sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh ya apa yang engkau inginkan darinya selain itu. Hadis riwayat Muslim. Dalil terkait bacaan tasmi bangkit atau bangkit dari ruku Samiallahu liman hamidah. Allah mengabulkan pujian orang-orang yang memujinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Terus ada sujud Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang dibaca sebanyak 3 kali dengan arti Maha suci Robku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Dalil terkait bacaan yang disebutkan dalam hadis Udzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim dengan yang berbunyi Subhana rabbiyal a'la yang artinya Maha suci Tuhanku yang maha paling tinggi. Selanjutnya ada duduk di antara dua sujud dengan bacaan yang berbunyi Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wadini wafini wafuani dengan yang artinya ya Allah ampunilah dosaku belas kasihanilah aku cukup karena segala kekurangan dan angkatlah derajatku berilah rezeki kepadaku berilah aku petunjuk berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi. Dalil terkait bacaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani. Yang artinya, Tuhanku ampunilah aku dan berilah aku rahmat. Dan tambahlah kekuranganku dan berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. Ada duduk tahiyat awal yang bunyinya tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada wahai Nabi Muhammad. Demikian pula rahmat Allah dan keberkahannya dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalil terkait dengan bacaan tasyahud yang disebutkan
yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Eh, dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alaikum wa nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang artinya segala pengagungan keberkahan sholat-sholat lima waktu dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah semata. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa tercurah pada Anda, wahai Nabi Muhammad. Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terus ada duduk tahiyat akhir yang bunyinya tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna hamidum majid yang artinya ya Allah limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya seperti berkah yang engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam semesta. Dalil terkait dengan bacaan sholat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan riwayat Al-Bukhari yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulih kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad hamba dan rasulmu sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagai engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Terus di penghujung sholat terdapat salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.